Sahabat Indonesia, kali ini saya ingin mengulas terkait dengan rencana pertemuan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, yang oleh KPU dikatakan sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Nah, ini menarik untuk kita ulas bersama. Pertanyaannya adalah, apa relevansinya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo? Karena saat ini paslon 01 maupun 03 itu masih melakukan pengajuan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, dan juga ada pengajuan PT UN terkait dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dianggap cacat legal maupun cacat administrasi. Ini menarik, kalau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati dalam kapasitas sebagai presiden terpilih, saya kira kurang tepat. Ini akan dimaknai oleh publik seolah-olah ada pengakuan dari Ibu Megawati yang notabene adalah Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap keputusan KPU. Padahal tim dari Ibu Megawati, tim hukum dari paslon 03 masih berjuang keras di Mahkamah Konstitusi. Ini jadi soal. Jadi saya kira elit-elit PDI Perjuangan juga memikirkan hal ini, dampaknya terhadap respon masyarakat juga harus diperhitungkan dengan cermat. Yang berikutnya, kalau dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, ini bisa saja terjadi. Bahkan memungkinkan dibentuk koalisi di parlemen antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Mengingat kalau kita melihat sekarang Partai Golkar, PAN, Nasdem dan sebagainya sudah dalam cengkeraman dalam tanda kutip dari Pak Jokowi. Artinya butuh penyeimbang yang kuat di parlemen. Nah, ini penting. Kalau koalisi itu dibangun di parlemen, saya kira masyarakat akan bisa menerima dengan lapang dada. Karena ini untuk menghadang laju atau dominasi dari koalisi permanen yang digagas oleh Pak Jokowi, yang sampai sekarang belum tahu kejelasannya seperti apa. Apakah benar akan dilaksanakan atau tidak, kita tidak tahu sampai sekarang. Tapi bisik-bisik di kalangan elit memang Golkar, PAN, PKB, kemudian ada Nasdem, itu akan membentuk koalisi permanen, termasuk Demokrat. Jadi menurut saya elit-elit PDI Perjuangan yang memberikan pertimbangan kepada Bu Megawati harus cermat menyampaikan ini ke publik, memberikan suatu gambaran latar belakang mengapa Bu Megawati Soekarno Putri harus bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi, ini harus dijelaskan ke publik, jangan sampai ada disinformasi atau pemaknaan secara keliru dari masyarakat tentang pertemuan dua tokoh bangsa ini. Sekali lagi saya katakan, pertemuan politisi apalagi pemimpin partai sah-sah saja, tapi harus digarisbawahi bahwa ini terkait rencana koalisi di parlemen. Oke, tidak ada masalah, tapi harus diberikan garis bawah, huruf tebal, ini tidak terkait dengan posisi atau kapasitas Pak Prabowo yang dianggap presiden terpilih, karena ini masih digugat di MK. Dan ini harus dijelaskan, terutama oleh Pak Sekjen PDI Perjuangan yang biasanya cukup piawai dalam menjelaskan hal ke publik, hal seperti ini. Penting untuk dijelaskan. Sekali lagi, jangan sampai ada pemaknaan keliru dari masyarakat atau pemaknaan yang salah dari masyarakat karena kurang penjelasan ke publik oleh PDI Perjuangan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena ini sangat sensitif. Kalau boleh jujur, sebetulnya pertemuan itu
lebih baik dilakukan setelah tanggal 22 April 2024, manakala MK sudah memutuskan hasil sengketa Pilpres. Ini jauh lebih menarik, jauh lebih mengurangi distorsi informasi agar masyarakat juga bisa mencerna dengan baik. Sekali lagi saya katakan, ini suatu keniscayaan dalam perpolitikan Indonesia. Koalisi dibangun dan di parlemen perlu sekali dibangun koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra, dengan catatan kalau Gerindra memang tidak masuk dalam koalisi besar, koalisi permainan yang sedang digagas oleh Presiden Jokowi yang menurut kabar sedang digodok. Ini penting sekali agar Gerindra mempunyai partner bertarung di parlemen. Itu menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini. Ya, upaya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini sudah beberapa hari belakangan ini ramai diperbincangkan di publik ya, media sosial. Apakah adanya rekonsiliasi politik setelah bertarung di Pilpres, di Pileg 2024 ya, antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi tanggal 22 menyampaikan sebuah putusan terkait dengan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang Anda lihat di layar, upaya pertemuan Prabowo Megawati semakin intens, usahakan semeja dengan Jokowi dan SBY. Apakah maksud dari pernyataan ini? Coba kita baca beritanya, teman-teman. Nah, seperti ini dia. Prabowo Subianto tampaknya berusaha menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Upaya rekonsiliasi itu diprediksi terjadi pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024. Tentu ini adalah suatu kabar yang baik ya. Pengamat politik Ujang Komarudin menjelaskan upaya Prabowo merangkul PDI Perjuangan itu terlihat dari kedatangan Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani ke kediaman Megawati saat momen Idul Fitri 10 April 2024. Jadi ada pertemuan ya dari kubu Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Prabowo serius ingin merangkul Megawati, papar dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Al-Azhar Indonesia. Kemudian, walaupun kedua kubu bersaing keras pada Pilpres 2024, Ujang mengamati bahwa hubungan Prabowo dengan Megawati tetap terjalin baik. Megawati dan PDI Perjuangan tidak mempunyai masalah dengan Prabowo. Hal itu juga disampaikan langsung oleh sejumlah politikus PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak punya tidak punya persoalan atau masalah dengan Gerindra kecuali dengan Jokowi. Jokowi ya. Jadi kata Ujang, setelah kunjungan Rosan ke rumah Megawati, kemungkinan besar akan dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo dan Megawati atau Prabowo dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kepada media pada 4 April. Puan juga telah membuka kemungkinan pertemuan tersebut. Ujang memprediksi rekonsiliasi antara Megawati dan Prabowo
terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. Sebelum itu terjadi komunikasi kedua belah pihak terus dilakukan. Terpisah, juru bicara TKN Prabowo Gibran, yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo sebagai capres terpilih ingin merangkul semua presiden pendahulunya, baik itu Megawati Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Jokowi. Bahkan, kata Dhanil, Prabowo ingin duduk bersama dengan Megawati, SBY, dan Jokowi untuk membahas cara membangun dan memajukan bangsa. Bisa ngobrol, berdiskusi, dan sharing ke Prabowo soal pengalaman mereka memimpin Indonesia. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengungkapkan Prabowo berharap semua mantan presiden bisa bersama-sama terlibat dalam membangun Indonesia ke depan. Peran mereka sangat penting dalam memajukan bangsa. Dhanil menambahkan ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemajuan Indonesia dalam 5-10 tahun mendatang dan menciptakan persatuan masyarakat. Oke, teman-teman, jadi itu harapan dari Prabowo Subianto. Apakah akan ada pertemuan dalam waktu dekat? Kita akan lihat nanti ya. Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini ya.